Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Guru Indonesia Jurnal. Oke teman-teman, terima kasih atas supportnya. Kemarin banyak banget yang DM mengenai SKB ya, untuk formasi pengatur lalu lintas. Oke, kali ini saya akan mencoba memberikan beberapa contoh soal yang saya ambil dari Undang-Undang Peraturan Menteri dan Peraturan Pemerintah yang berdasarkan formasi pengatur lalu lintas. Sebelum masuk ke soal, jangan lupa untuk teman-teman follow Instagram saya di @gomit93 dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, and comment untuk kritikan yang membangun. Oke teman-teman, langsung mulai untuk prediksi SKB Kemenhub formasi pengatur lalu lintas 20 soal free plus 100 soal prediksi sesuai Undang-Undang Peraturan Menteri Peraturan Pemerintah formasi pengatur lalu lintas. Soal nomor 1. Oke, teman-teman bisa menyediakan alat tulis untuk menulis nanti total benar dan salahnya ya teman-teman. Oke, soal nomor 1. Serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung, dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas disebut: A. Keamanan lalu lintas, B. Manajemen lalu lintas, C. Kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, D. Ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan, E. Manajemen dan rekayasa lalu lintas. Teman-teman, jawabannya adalah E. Manajemen dan rekayasa lalu lintas. Manajemen dan rekayasa lalu lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung, dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Oke, jawabannya nomor 1 ya teman-teman. Masuk soal nomor 2. Apa yang disebut dengan rambu lalu lintas? A. Rambu lalu lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan. B. Rambu lalu lintas adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan atau barang berupa jalan dan fasilitas pendukung. C. Rambu lalu lintas adalah bangunan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan. D. Rambu lalu lintas adalah sarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. E. Rambu lalu lintas adalah bangunan struktur jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan. Oke, di sini teman-teman kalau dilihat sepintas jawabannya hampir mirip semua ya teman-teman, antara A, B, C, D, sama E. Oke teman-teman, tapi jangan terkecoh ya teman-teman. Jawabannya adalah A. Ya, kenapa? Yang B tidak, yang C tidak, dan D, E tidak. Jadi rambu lalu lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan lain-lain. Ini ya, jadi yang kelas B kesalahannya adalah di prasarana. Jadi rambu lalu lintas itu bukan prasarana tetapi perlengkapan jalan yang berupa. Jadi katanya permasalahannya di situ teman-teman. Jadi ini kan pengertiannya sudah baku, sudah ada di peraturan menteri ya. Jadi udah baku. Jadi nomor C itu kesalahannya itu bangunan. Jadi bangunan sama perlengkapan beda teman-teman. C. Nomor D, sarana. Jadi pesannya itu di sarana ya. Rambu lintas adalah sarana.
Untuk E, bangunan lagi. Jadi yang paling tepat adalah jawaban A. Rambu lalu lintas adalah bagian perlengkapan jalan. Oke, soal nomor 3 teman-teman. Tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antar moda dan intermoda yang berupa terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai, dan danau dan atau bandar udara biasa disebut dengan A. Ruang kegiatan, B. Ruang lalu lintas, C. Simpul, D. Jalan, E. Persimpangan tunggal. Teman-teman, jawabannya adalah C. Simpul. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antar moda dan intermoda yang berupa terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai, dan danau dan atau bandar udara, teman-teman. Oke, nyampe sini benar semua kan ya teman-teman. Oke, soal nomor 4. Soal nomor 4. Serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas disebut dengan analisis A. Analisis dampak lalu lintas, B. Analisis dampak lingkungan, C. Analisis dampak prioritas lalin, D. Analisis dampak penumpang dan kajian, E. Analisis dampak tinjauan lalu lintas. Teman-teman kira-kira jawabannya apa? Yang A atau yang E? Jawabannya adalah yang A. Analisis dampak lalu lintas. Oke, soal nomor 5. Yang bukan termasuk manajemen dan rekayasa lalu lintas bagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011, yaitu A. Perencanaan, B. Pengaturan, C. Perekayasaan, D. Pengawasan, E. Pelaksanaan. Kalau perencanaan masuk ya teman-teman, pengaturan, perekayasaan, pengawasan juga masuk. Yang tidak masuk adalah pelaksanaan. Jawabannya adalah E. Pelaksanaan. Soal nomor 6 teman-teman. Perencanaan dalam manajemen dan rekayasa lalu lintas oleh titik-titik dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi yang berbatasan. A. Presiden, B. Menteri, C. Wali Kota, D. Gubernur, E. Bupati. Jawabnya adalah D. Gubernur ya teman-teman. Perencanaan dalam manajemen dan rekayasa lalu lintas dan oleh gubernur dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi yang berbatasan. Ini karena dalam wilayah provinsi ya teman-teman. Jadi berkoordinasinya dengan gubernur ya teman-teman. Oke. Soal nomor 7. Siapakah yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan? A. Presiden, B. Menteri, C. Wali Kota, D. Gubernur, E. Bupati. Jawabannya adalah B. Menteri. Menteri adalah orang yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan. Soal nomor 8. Di bawah ini yang bukan termasuk lokasi rawan adalah tadi udah seperti kata jawabannya ini D ya. A. Itu kemacetan, B. Gangguan keamanan, C. Kecelakaan, D. Tempat berbahaya, E. Pelanggaran lalu lintas. Jawabannya D ya teman-teman, tempat berbahaya. Oke, soal nomor 9. Kendaraan bermotor angkutan orang memiliki tempat duduk lebih dari 8 orang termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 kg disebut A. Mobil barang, B. Mobil penumpang, C. Mobil bus, D. Sepeda motor, E. Rumah-rumah. Jawabannya adalah teman-teman kira-kira jawabannya adalah C teman-teman, mobil bus. Oke, sampai sini benar semua ya teman-teman. Dari 9 soal masih benar semua ya teman-teman. Lanjut soal nomor 10. Tujuan dari pengaturan penyelenggaraan jalan dijelaskan pada pasal berapa dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004? A. Pasal 1, B. Pasal 2, C. Pasal 3, D. Pasal 4, E. Pasal 5. Jawabannya adalah C. Cukup jelas ya teman-teman, pasal 3. Soal nomor 11. Pasal 6 dalam PP nomor 34 tahun 2006 membahas tentang A. Bagian umum, B. Sistem jaringan jalan, D. Sistem jaringan jalan primer, D. Tujuan penyelenggaraan jalan, E. Pengertian jalan umum. Jawabannya adalah B ya teman-teman, sistem jaringan jalan. Soal nomor 12.
PP yang mengatur tentang manajemen dan rekayasa analisis dampak serta manajemen kebutuhan lalu lintas adalah A. PP nomor 32 tahun 2011, B. PP nomor 32 tahun 2012, C. PP nomor 32 tahun 2014, D. PP nomor 32 tahun 2013, dan E. PP nomor 32 tahun 2010. Jawabannya adalah A. PP nomor 32 tahun 2011. Soal nomor 13. Lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang dan atau mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis kendaraan tetap, serta berjadwal atau tidak berjadwal merupakan pengertian dari A. Jaringan trayek, B. Trayek, C. Jalan, D. Terminal, E. Mobil penumpang. Jawabannya adalah B. Trayek. Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dan mobil penumpang atau mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis kendaraan tetap, serta berjadwal atau tidak berjadwal. Oke, soal nomor 14. Garis hitam putih yang berada di tengah jalan disebut traffic light. B. Marka jalan, zebra cross, rambu lalu lintas, dan E. trotoar. Jawabannya adalah C. Zebra cross, teman-teman. 14 jawabannya C. Ya. Soal nomor 15. Rambu jenis ini digunakan untuk memberi peringatan kemungkinan ada bahaya atau tempat berbahaya di depan pengguna jalan. Merupakan rambu A. Peringatan, B. Larangan, C. Perintah, D. Perhatian, E. Kewaspadaan. Oke teman-teman, jawabannya mana yang paling tepat? Oke, jawabannya adalah A. Peringatan. Soal nomor 16. Mobil barang yang digunakan untuk angkutan orang paling sedikit memenuhi persyaratan kecuali A. Tersedianya tangga untuk naik dan turun, B. Tersedianya tempat duduk dan atau pegangan tangan untuk semua penumpang, C. Terlindungi dari sinar matahari dan atau hujan, D. Tersedianya sirkulasi udara, E. Ketersediaan prinsip manajemen lalu lintas. Jawabannya adalah E. Cukup jelas ya teman-teman. Soal nomor 17. Istilah yang diberikan untuk penempatan rambu, marka garis, dan apil yang memandu pengemudi atau pengendara, khususnya untuk tikungan di bawah standar disebut A. Delineasi, B. Delineasi, C. Delisiasi, D. Delineasi, E. Desiliasi. Jawabannya adalah mana ya teman-teman? Kira-kira jawabannya adalah A. Oke, delineasi ya. Itu udah jelas sih, udah cukup jelas ini pengertian, jadi ini jelas banget enggak. Oke, soal nomor 18. JBKI kepanjangan dari A. Jumlah beban kombinasi yang diizinkan, B. Jumlah berat kombinasi yang diizinkan, C. Jumlah bahan kombinasi yang diizinkan, D. Jumlah biaya kombinasi yang diizinkan, E. Jumlah berat kombinasi yang tak diizinkan. Jawabannya adalah B. Cukup jelas ya teman-teman, jumlah berat kombinasi yang diizinkan. Soal nomor 19. Yang bukan termasuk dalam tingkat pelayanan: A. Kecakapan, B. Kecepatan, C. Keamanan, D. Kelancaran, E. Keselamatan. Jawabannya adalah E. A. Kecepatan. Soal nomor 20. Pada kondisi visi rasio berapa yang dikatakan bahwa lalu lintas mendekati tidak stabil, kecepatan masih dikendalikan, dan visi masih ditolerir? Jawabannya adalah dari A. 0,21 sampai 0,44, B. 0,25 sampai 0,74, C. 0,75 sampai dengan 0,84, D. 0,85 sampai 1,0. Ini E teman-teman, yang terakhir ini lupa, ini kurang diedit ya, lebih dari 1,0. Jawabannya ini udah pasti, jawabannya adalah C. 0,75 sampai dengan 0,84. Oke teman-teman, ini 20 soal mengenai
prediksi atau soal-soal yang saya buat berdasarkan PP, PM, dan UU yang mengatur tentang pengatur lalu lintas, formasi pengatur lalu lintas. Untuk teman-teman yang ingin mendapatkan untuk 100 soal prediksinya plus 20 soal free-nya, bisa DM ke akun Instagram saya @gomit93. Jangan lupa untuk mensubscribe channel ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua lulus sebagai CPNS tahun 2021. Amin 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 ya robbal alamin. Oke, terima kasih.